Ahmad Dhani akhirnya muncul juga di saat perseteruan dua anaknya, Al dan El, dengan pengacara Farhad Abbas kian memanas. Dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemarin Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa sebagai orang tua ia merasa bangga dengan dua anaknya, Al dan El. Dhani menyebut bahwa perseteruan ini adalah perseteruan antara anak-anaknya dengan Farhad, di mana anak-anak ini merasa harus membela ayahnya yang sejak tahun 2007 ini kerap dicecar dan dihujat Farhad melalui Twitternya. Jadi sebenarnya nomor satu yang paling penting ini bukan perseteruan antara saya dan siapapun, ya. Saya tidak pernah merasa berseteru dengan siapapun, ya. Kalau dilihat statement kapanpun dari tahun 2007, ya, saat saya mulai diserang oleh orang tersebut sampai sekarang saya tidak pernah menyerang balik sampai sekarang. Ya saya merasa bangga, ya. Saya merasa bangga, juga beberapa teman saya, juga beberapa laki-laki yang SMS saya, ya, itu merasa bangga ada anak yang berani, ya, karena ayahnya dihujat, terus dia berani menantang orang tersebut. Itu adalah tindakan yang laki-laki sekali, ya. Cuman karena ini negara hukum, karena dia anak terkenal, ya. Kalau zaman saya dulu, ayah saya pernah disuruh-suruh sama orang, langsung saya hajar habis orang itu. Tapi karena waktu saya nggak terkenal, jadi saya nggak ada urusan polisi, ya. Jadi sekarang Al sangat menahan itu, El juga sangat menahan itu. Saya tahu banget karena Al sama El itu anak saya. Setelah perseteruan ini semakin meruncing, Maya Estianty rupanya sempat menghubungi Al dan menyuruh putra sulungnya itu untuk meminta maaf kepada Farhad. Menurut Dhani, Maya juga sempat mengancam Al tidak akan diakui sebagai anak oleh Maya jika tidak meminta maaf pada Farhad. Dhani menyayangkan tindakan yang dilakukan Maya yang begitu membela Farhad. Dalam bentuk, kalau sama Al dalam bentuk telepon. Si Al ngomong sama saya tadi barusan. Saya juga sangat menyayangkan Maya kemarin menyuruh Al untuk minta maaf kepada yang bersangkutan, ya, dengan ancaman bahwa Al tidak akan diaku anak lagi. Menurut saya itu ancaman yang sangat kanak-kanakan, ya. Dan Al dengan tegas menolak permintaan ibunya untuk minta maaf kepada orang tersebut. Salahnya Al sama El apa? Al nggak pernah salah kok. El juga menurut saya nggak pernah salah, cuma ngajak sparring doang. Kalau nggak mau, nggak berani, ya sudah. Kan nggak ada maksaan. Saya sini nggak tahu kenapa orang tersebut begitu dibela oleh Maya. Ya. Saya sini nggak tahu. Orang tersebut mengaku karena kliennya kan Maya kan. Tapi apa iya? Karena waktu saya bercerai dengan Maya, surat itu ya tidak tersebut nama orang itu. Gitu loh. Apa cuma ngaku-ngaku aja, dan Maya juga harus mengklarifikasi. Ya kan? Apa benar omongan orang tersebut bahwa orang tersebut menghina saya, menghujat saya atas perintah Maya Estianty? Itu harus diklarifikasi oleh Maya sendiri, karena itu menyakiti hati anaknya. Ya, saya saking menghormati Maya lah, orang yang baik sopan, diundang ulang tahun datang, ya kan? Desakan Maya kepada Al untuk meminta maaf kepada Farhad yang diikuti dengan ancaman bahwa sebagai ibu Maya tidak akan mengakui Al sebagai anaknya, memancing kemarahan Ahmad Dhani hingga berusaha membanding-bandingkan dengan dirinya sendiri. Saya komunikasi karena saya marah sekali kenapa dia mengancam seperti itu, kenapa sih harus pakai ada ancaman, ya kan? Karena saya sama Al Edul tidak pernah mengancam, gitu loh. Kalau Al tidak mau tinggal sama saya tetap akan menjadi orang tua, ayah yang menyayangi Al. Kalau suatu saat Al tiba-tiba hidup milih ayah aku tinggal sama Bunda, atau El sama Dul, saya mau tinggal sama Bunda, saya nggak akan ngancam apa-apa. Ya udah, itu kamu pilihanmu nak, ya udah, ayah akan tetap menyayangi kamu 100% dan tidak berkurang 1% pun. Jadi saya nggak suka ada ancaman-ancaman seperti itu. Al, kamu kalau nggak minta maaf, Bunda nggak akan doain kamu lagi dan nggak akan nganggap anak kamu lagi, gitu kan. Ya gini ya, Maya kan memberikan pemahaman tentang agama dan lain-lain. Saya untungnya lebih ngerti agama daripada Maya, untungnya, ya, untungnya. Jadi pemahaman tentang sejarah saya lebih lengkap, ya. Pemahaman tentang fikih, hukum dan lain-lain, filsafat Islam saya alhamdulillah, insya Allah saya lebih pandai.
Maya pribadi tampaknya tak ingin terseret arus konflik antara mantan kuasa hukumnya dan mantan suaminya. Namun ia mengaku sedih atas kisruh Al melawan Farhat yang mengaruh ke rencana duel di atas ring. Personel duo Maya ini menginginkan friksi tersebut tak diperpanjang lagi. Sangat sedih kalau harus terjadi ribut-ribut, karena menurut saya tuh orangnya senang damai, nggak suka ribut. Apalagi saya juga orangnya sangat senang untuk mengalah gitu ya. Dan saya selalu mengajarkan anak-anak untuk menjadi anak yang soleh, yang sholat, ibadah, sekolah, terus hormat sama orang yang lebih tua. Nah kemudian terjadi seperti ini tuh saya sangat sedih karena kok tiba-tiba sampai sejauh dan selebar dan seliar ini ada friksi antara anak-anak saya dengan Pak Farhat gitu. Demi menciptakan suasana damai dan sejuk di tengah kisruh yang semakin bergejolak, sebagai ibu Maya mengaku tak akan sungkan untuk meminta maaf kepada Farhat. Ia pun meminta anak-anaknya untuk memfokuskan diri pada urusan pendidikan, mengingat usia El dan Al adalah usia sekolah. Pak Farhat tuh bisa lebih dewasa, kan dia kan umurnya kan lebih tua dari anak-anak saya. Mudah-mudahan Pak Farhat lebih mengerti ya, kalau anak-anak kecil tuh kan emosinya kan sesaat, dan mereka juga masih pikirannya juga masih belum stabil ya kan. Terus apalagi aku juga pengen anak-anakku dan Pak Farhat tuh damai. Jadi nggak perlu lagi terus-terusan ribut, jadi stop sampai di sini, clear. Dan anak-anak juga fokus aja sekolah, fokus aja belajar, menjadi anak soleh, ibadah, terus jadi anak-anak yang selalu hormat sama orang tua. Dan pokoknya saya maunya masalah ini stop sampai di sini dan damai. Jadi ya jangan ada yang namanya ribut-ribut. Saya maunya damai, semuanya damai dan saling memaafkan. Jadi kalau seandainya ada anak-anak saya yang bicaranya agak kurang sopan atau bagaimana, atau menyakiti orang lain, tolong saya minta maaf atas apa yang sudah diucapkan oleh anak-anak saya. Dan mudah-mudahan Pak Farhat juga secara dewasa memaafkan dan ya sama-sama saling damai lah gitu. Rencana pertarungan tinju yang akan dilakukan putra keduanya di atas ring tinju sungguh-sungguh didukung oleh sang ayah. Dhani justru menyebut pertarungan El itu layak untuk difasilitasi dan diapresiasi. Namun Kaseto selaku pengamat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI berharap agar orang tua lebih meredam suasana dan menciptakan perdamaian. Ring tinju sparring partner. Nah saya rasa itu harus diapresiasi oleh KPAI dan Komnas Anak, supaya anak-anak SMA dan SMP di Jakarta supaya jangan tawuran. Saya rasa El patut dijadikan ikon untuk itu, karena dia masih kelas 3 SMP, pas banget. Berbagai pihak termasuk media justru meredam situasi ini supaya tidak menjadi contoh atau model bagi pihak-pihak yang lain, di mana saat ini negeri ini penuh dengan suasana yang sangat sensitif ya, penuh kemelut, sehingga jangan sampai justru memperuncing suasana yang tidak nyaman ini. Kita sama-sama berlomba menciptakan suasana Indonesia yang lebih sejuk, yang lebih ramah, yang lebih penuh dengan nuansa damai. Memang remaja-remaja zaman sekarang pada dasarnya, pada umumnya penuh dengan gejolak tadi, karena memang dalam masa-masa the sense of identity, mencari identitas ya, penuh dengan emosi, penuh suasana yang tidak stabil dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah masing-masing pihak saling memaafkan. Tapi kalau kita semua menciptakan suasana yang lebih sejuk, baik media juga sahabat-sahabat beliau-beliau ini meredam suasana ini, justru pertemuan bukan di ring tinju, tapi justru di dalam suatu musyawarah yang penuh dengan perdamaian, kekeluargaan dan persahabatan.